Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitri dari kelas 1D, Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang taharah. Taharah berasal dari kata tohur, yang artinya bersuci atau bersih. Taharah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Syarat-syarat wajibnya, yang pertama adalah Islam, berakal, balik, masuk waktu, tidak lupa, tidak dipaksa, tidak haid dan nifas, ada air atau debu yang suci, dan berdaya melakukannya. Sarana melakukan taharah. Yang pertama air. Air terbagi 4. Yang pertama air suci dan mensucikan atau air mutlak adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas maupun najis, dan air yang tidak berubah warna maupun zatnya, misalnya air hujan. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan atau air mustakmal. Air ini halal diminum, tetapi tidak dapat mensucikan hadas dan najis. Contohnya air kopi, air teh, air kelapa. Yang ketiga, air suci tetapi makruh hukumnya adalah air yang sangat sejuk, air yang panas, dan air yang dijemur di dalam kaleng, sebab dikhawatirkan memiliki penyakit di dalamnya. Yang keempat adalah air mutanajis, adalah air yang terkena najis. Apabila airnya kurang dari 2 kulah dan terkena najis, maka hukumnya adalah najis. Tetapi bila lebih dari 2 kulah, boleh digunakan selama tidak berubah warna, bau, maupun rasanya. Ukuran 2 kulah menurut para ulama lebih kurang 60 cm. Sarana yang kedua adalah tanah. Tanah dapat digunakan untuk bersuci apabila tidak bercampur dengan sesuatu. Yang ketiga adalah debu. Debu dapat digunakan untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu atau mandi. Yang keempat, batu bata, tisu, atau benda yang dapat menyerap bisa digunakan untuk istinja. Bentuk-bentuk taharah. Yang pertama adalah wudhu. Wudhu secara bahasa berarti bersih. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki." Syarat-syarat wudhu. Beragama Islam, sudah mumayyiz, tidak berhadas besar dan kecil, memakai air suci lagi mensucikan atau air mutlak, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada anggota wudhu. Rukun wudhu. Yang pertama niat, membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap atau menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Sunnah wudhu. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudhu, membaca ta'awuz dan basmalah, berkumur-kumur bagi orang yang tidak berpuasa, membasuh dan membersihkan lubang hidung, menyapu seluruh kepala, membasuh sela-sela jari dan kaki, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, membasuh anggota wudhu 3 kali, mengusap kepala, kedua telinga, bagian dalam dan luar, membaca doa setelah berwudhu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu: keluar sesuatu dari kubul, baik berupa cairan atau angin. Yang kedua, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas. Yang ketiga, tidur dengan nyenyak. Yang keempat, hilang akal. Bentuk yang kedua adalah tayamum. Tayamum secara bahasa berarti berwudhu dengan debu yang suci karena tidak adanya air atau ada halangan memakai air. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu dalam menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."
Tayamum merupakan pengganti dari berwudu. Bila seseorang telah melaksanakan sholat dengan tayamum, kemudian dia menemukan air, maka tidak wajib hukumnya mengulang sekalipun waktu sholat masih ada. Mandi wajib. Mandi wajib disebut juga dengan mandi junub. Caranya membaca niat, membasuh tangan 3 kali, membasuh kemaluan atau badan yang terkena junub, dan berwudu secara sempurna. Penyebab seseorang mandi wajib adalah 5 perkara. Yang pertama, keluarnya air mani disertai syahwat, baik di waktu tidur maupun bangun. Yang kedua, hubungan kelamin. Yang ketiga, terhentinya naik haid atau nifas. Yang keempat, meninggal. Dan yang kelima, orang kafir bila masuk Islam. Bentuk yang keempat adalah istinja. Istinja artinya menghilangkan kotoran. Syarat-syarat istinja: benda yang dipakai adalah benda padat dan kering, seperti batu atau tisu. Yang kedua, benda yang digunakan adalah benda yang suci, bukan benda yang bernajis. Yang ketiga, benda tersebut dapat menghilangkan kotoran. Yang keempat, benda tersebut tidak dimuliakan. Hukum istinja: diwajibkan beristinja dari segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur yang najis, seperti darah, air wadi, dan air madzi. Dan jika harus menghilangkan sesuatu yang keluar, terlebih dahulu sebelum beristinja harus dibersihkan. Alat istinja dapat digunakan air mutlak. Selain itu dapat juga menggunakan batu, daun, dan sebagainya. Hadas dan najis. Hadas adalah berlaku atau terjadi yang mengharuskan bersuci dan membersihkan diri sehingga sah melaksanakan ibadah. Macam-macam hadas. Hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang berwudu bila hendak melaksanakan sholat. Contohnya, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas, hilang akal karena sakit atau mabuk, dan berhadas besar. Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan dengan mandi junub untuk membersihkannya. Contohnya, bersuah tubuh, keluar mani, keluar darah haid, nifas, dan meninggal dunia. Najis. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Najis terbagi 3. Najis mukafafah. Najis mukafafah atau najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya cukup dengan mengusap atau membersihkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitah atau najis sedang. Contohnya kencing, tahi, darah, nanah, muntah. Cara mensucikannya cukup sekali basuh dengan air yang bersih hingga hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Yang ketiga, najis mughalazah atau najis berat. Contohnya adalah najis pada anjing dan babi. Cara menyucikannya, rupa najis tersebut terlebih dahulu dihilangkan dan bersihkan dengan air sebanyak 7 kali, kemudian dicampur dengan tanah sebanyak sekali. Fungsi taharah: membiasakan hidup bersih dan sehat, membiasakan hidup yang selektif, sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah melalui sholat, sebagai sarana untuk menuju surga, dan menjadikan kita dicintai oleh Allah SWT. Manfaat taharah: untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah, dan bersihkan badan dengan pakaian. Allah mencintai kesucian dan kebersihan. Seseorang yang selalu menjaga kebersihan, baik dirinya, rumahnya, maupun lingkungannya, maka ia menunjukkan cara hidupnya sehat dan disiplin. Seseorang yang menjaga kebersihan, baik badan, pakaian, ataupun tempat, tidak mudah terjangkit penyakit. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang taharah. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.